Baik, sekarang kita mengarah ke farmasi. Jadi farmasi nanti kita masuk di, untuk yang tadi kan farmasi kan sebagai apa ya, tadi input obat ke pasien. Sekarang ini farmasi di dalam. Kita masuk di menu farmasi. Jadi menunya di transaksi inventory obat di sini. Di sini ada industri farmasi, supplier. Cara nambahnya juga seperti biasa. Misalkan kalau mau nambah klik baru, kemudian di sini misalkan industri farmasinya apa, misalkan coba, kemudian alamatnya mana, coba, kemudian kotanya mana, Padang. Ini cara menambahnya seperti nomor teleponnya nanti dimasukkan, kemudian disimpan. Kalau mau mengedit ini tinggal diklik namanya ini, dirubah, kemudian ganti. Jadi kalau yang ini simpan untuk baru, ganti untuk mengedit, seperti itu. Kemudian di sini sama juga ya, ini bedanya, ini supplier, ini satuan barang, metode racik, konversi satuan, jenis obat alkes. Jadi jenis nanti berpengaruh ke yang lain ini, karena juga terkait dengan istilahnya margin apotek. Jadi nanti bisa juga ini jenisnya alkes, obat generik dan lain-lain, nanti disesuaikan dengan rumah sakit masing-masing. Kemudian di sini juga ada golongan, jadi golongan. Kemudian di sini ada master obat. Jadi master obat kalau belum ada, kita nanti buatnya di sini, kita klik baru. Contohnya aja ini industri farmasi, nama barangnya barang coba. Nah, kemudian letak barangnya mana, apotek, ya kan. Kemudian kapasitas ini tidak perlu diisi satu aja kapasitas. Ini satuannya apa, satuannya contohnya aja misalkan ampul. Jenisnya apa, contohnya jenisnya tak pakai strip, ya kan. Kategorinya apa, kategorinya misalkan formularium. Golongannya apa, misalkan non psikotropika. Kemudian di sini harga beli misalkan saya ketik 100. Karena marginnya ini sudah disetting, maka dia akan yang lain-lain ngisi sendiri. Di sini ini 1300, 1200, nah akan otomatis. Ini 1000 ya, maaf bukan 100. Jadi ini jadi 1200 karena diambil margin 20%. Kemudian di sini ada stok minimal. Contohnya jadi barang ini minimalnya harus belanja itu berapa biji? Contohnya 100 ya. Jadi nanti kalau barangnya mau habis masih 100, dia akan muncul di darurat stok. Kemudian ini kadaluarsa juga bisa diisi, tapi masih manual ini kadaluarsanya. Kemudian disimpan seperti ini. Jadi cara ngisinya seperti ini. Kemudian obat tersebut masih kosong, jadi belum ada isinya. Bagaimana cara ngisinya? Ini ada stok opnam. Misalkan obat tadi obat apa ya? Obat coba ya tadi. Coba. Nah, ini ada obat coba. Ini kalau kita lihat stoknya, kita klik kanan, tampilkan semua stok kan kosong, stoknya kosong. Caranya ngisi bagaimana? Pertama kali kita rubah lokasi. Lokasinya di mana? Apotek, ya kan? Kemudian keterangan, misalkan dikasih strip atau mutasi atau dan lain-lain. Kemudian cobanya kita isi 1000. Nah, enter panah kanan. Nah, kemudian kita simpan. Jadi kita pakai contoh satu barang sih ya. Simpan. Oke, kalau kita klik kanan di sini tampilkan semua stok, dia akan 1000. Kemudian kalau kita lihat di sini, satuan di sini, ini tutup. Di sini misalkan saya cari coba. Nah, muncul coba kan? Kalau kita klik kanan, tampilkan semua stok per lokasi. Tampilkan semua stok per lokasi ya ini. Tampilkan semua stok atau stok per lokasi. Ini saya klik gini, misalkan di apotek. Nah, jadi stoknya tadi 1000. Ini. Ya kan? Jadi kalau kita klik kanan, tekan spasi di sini, klik kanan di sini tampilkan semua stok per lokasi. Bahkan di sini ada barcode. Mau cetak barcode-nya obat di sini tinggal cetak. Kalau nanti ingin transaksinya cepat, pakai barcode. Ini bisa cetak 10, bisa semuanya nih kan.
Kemudian di sini stok 6 obat tadi sudah jelas ya. Kemudian di sini ada mutasi obat. Mutasi obat itu dari, contohnya aja dari gudang ke, misalkan ke apotek ataupun ke depo-deponya nanti. Keterangannya apa? Mutasi. Kemudian barangnya apa yang dimutasi? Contohnya aja ini 10 ya, contohnya saya 10 ini, kemudian kita enter, kita kanan, stok tujuannya sudah ada stok 28, kita stok asalnya 700. Kemudian kita simpan ya, ini kita simpan. Oke. Kemudian kalau kita lihat yang dimutasi di sini, nah ini, jadi yang obat yang dimutasi nanti dicari nanti semua. Jadi dicari ini. Kemudian ini mutasi ya. Kemudian stok obat pasien ini jarang dipakai ya, ini stok obat pasien, ini stok perubahan. Permintaan obat yang sering dipakai. Jadi ini minta obat ke gudang. Contohnya ruang depo, misalkan apotek ya. Pegawainya siapa? Contohnya Ervan. Terus kemudian dia minta obat ya kan, contohnya ini 100. Bawahnya lagi 100. Kemudian disimpan. Simpan. Oke, sudah betul. Kemudian dicari di sini. Nah, di sini sama gudang nanti tinggal hapus permintaan barang, disetujui mutasi atau disetujui stok keluar atau tidak setujui. Jadi gudang bisa menolak. Seperti itu. Kalau disetujui mutasi nanti seperti ini. Misalkan barang di gudang sana misalkan adanya tidak ada, kosong, berarti kan dihapus. Misalkan adanya cuma 1. Nah, stoknya di gudang ini karena tidak ada. Ini dari gudang ya, dari gudang. Ini 100. Kemudian stoknya di sini. Misalkan 100 tadi dikasih ya. Enter. Kemudian di sini langsung disimpan. Keterangan tidak boleh kosong. Oh, ini keliru. Aduh. Mati. Jadi tadi dicari di sini kan masuk 2 akhirnya. Ini tinggal dihapus kalau salah. Kalau betul nanti di sini kalau sudah disetujui berarti nanti dihapus. Nanti mau dihapus mau enggak boleh, terserah. Nanti. Ini untuk permintaan obat. Kemudian di sini juga ada pengadaan ini nanti. Pengadaan kita beli cash. Jadi kita beli cash dari supplier. Contohnya kita klik di sini, misalkan kita beli, kita lihat stoknya sekarang berapa. Kita cari lokasinya di apotek. Contohnya aja, kita lihat stoknya sekarang berapa. Jadi ini misalkan beli, ini petugasnya siapa, kemudian suppliernya siapa, kemudian kan bayar cash di sini. Kemudian yang kita beli contohnya ini 10. Ini 10. Ini ada G, kalau dicentang G berarti harganya ganti harga. Kalau tidak dicentang berarti tidak ada perubahan harga. Harga jual, harga beli. Kemudian kita simpan. Jadi ini nanti akan menambah stok di apotek karena masuknya di apotek. Itu. Kemudian ini penerimaan sama, kita pesen sama seperti tadi, cuma bedanya ini yang dibayar mundur. Jadi nanti di sini ada faktur, nomor tanggal fakturnya, tanggal jatuh temponya. Jadi di sini nanti kita kelihatan semuanya. Sama, bedanya di situ. Kemudian di sini juga ada di sini sirkulasi obat. Jadi kita kalau mau lihat sirkulasi obat, oh ini keuntungan dulu ya, keuntungan. Jadi keuntungan penjualan ini adalah keuntungan penjualan bebas. Jadi yang dijual bebas, misalkan ini nanti kelihatan di sini keuntungannya 35.000. Ini yang penjualan bebas. Kemudian di sini keuntungan beri obat. Jadi ini ke pasien. Jadi kita selama menjual tadi untungnya segini. Kemudian di sini juga keuntungan beri obat 2. Di sini ada keuntungannya, ada rinciannya semuanya. Kemudian di sini ada sirkulasi obat.
sirkulasi obat